iseng tuh pakai spray, oh ini caranya gini ya caranya gitu, ketahuan sama mama saya sampai saya juga melin. Kamu masih tidak antara waktu belum syahadat ya, antara bimbang, ragu sama ini campur aduk lah perasaannya. Tapi setelah syahadat, alhamdulillah saya langsung plong gitu. Saya marah-marah sama saya, terus dia mengutuk saya, kamu gak akan punya anak, kamu gak akan bahagia, kamu akan susah, kamu akan hidup sengsara begini, pokoknya kata-kata kutukan itu udah disiram sama air panas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kisah Hijrahku bersama saya Yuli Puspitasari dalam kisah Inspirasi Mu'alaf. Yuk hijrah, hijrah itu keren. Alhamdulillah hari ini saya bersama seorang yang dulu berhijrah, memutuskan menjadi seorang muslim di usia yang masih sangat muda dan mendapatkan beasiswa belajar ilmu teologi. Nah, selengkapnya yuk sama-sama kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini masih cantik dan muda sekali ya ukti kita hari ini. Mungkin perkenalkan nama dulu, teman-teman di sana pengen kenal juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Claudia Teresia, biasa dipanggil Claudia. Saya basicnya dari keluarga non-muslim alias Kristen 100%, dan keluarga saya semua itu rata-rata pendeta. Oh, keluarga pendeta, tapi tidak sulit buat Allah untuk membolak-balikan hati ya, atau keadaan. Nah, background pendidikan dari kecil? Dari kecil saya bersekolah di sekolah Kristen. Dari kecil TK, SD, SMP? SMP sampai SMA saya di sekolah Kristen. Di sekolah saya tidak mau menyebutkan. Iya, di sekolah Kristen lah ya. Jadi dalam artian dari kecil memang sudah mengenyam pendidikan Kristen ya. Dan kalau background keluarga? Keluarga saya 50% Kristen, 50% Katolik, dan orang tua saya pendeta. Yang pendeta itu mama atau papa? Papa tiri saya. Papa tiri. Karena papa saya sudah meninggal di saat saya umur 17 tahun. Iya, jadi di saat 17 tahun Kak Claudia ditinggalkan papa dan mama menikah lagi dengan seorang pendeta. Betul. Nah, mulai kenal Islam usia berapa? Sebenarnya saya sudah mengenal Islam itu sejak TK. Berawal dari almarhum oma saya. Jadi oma saya itu Chinese, tapi beliau adalah salah satu yang muslim di keluarga saya, dan beliau juga menerima penolakan dari anak-anaknya. Saya diajarkan muslim itu, maksudnya diajarkan agama Islam itu secara diam-diam oleh beliau, karena beliau tahu bahwa kalau saya belajar terang-terangan bilang ke keluarga pasti ditolak. Beliau itu diam-diam, ini coba baca surat ini, coba baca ini, diajarin saya. Pertama itu saya ingat sekali waktu TK dulu diajarin baca surat Al-Fatihah. Itu surat pertama saya baca. Terus beliau ngajarin saya puasa. Memang sih waktu dulu belum sempat berhijab ya, karena keluarga kan ya begitulah sama orang Islam, mohon maaf ya, sangat anti. Sejak masih kecil sudah dikenalkan wajah Islam tuh yang negatif gitu ya? Iya benar. Jadi doktrin, kamu jangan masuk Islam, Islam itu beginilah, begitulah, radikal lah, banyak teroris lah, begini begitu. Tapi di dalam hati kecil saya, ketika saya dilatih seperti itu, saya makin penasaran. Masa sih saya lihat orang muslim yang di sekitar saya aja nggak begitu. Saya lihat tetangga saya aja yang notabene muslimnya tidak begitu. Saya semakin lama semakin penasaran. Masih seperti itu, sampai akhirnya saya diam-diam buka YouTube, baca di buku-buku tentang ilmu muslim. Tapi itu saya
melihat apa yang seperti mereka katakan gitu. Jadi apa yang mereka sampaikan tentang Islam, Kak Claudia tidak lantas nur 100% ditelan bulat-bulat, tapi justru tertantang untuk nyari tahu ya, untuk mencari tahu lebih jelas Islam seperti apa sih. Nah, apa yang menarik dari Islam saat itu yang Kak Claudia pelajari? Waktu itu yang mempelajari tentang pertama itu puasa. Saya tertarik gitu. Saya tertarik tentang bagaimana sih cara puasa yang baik. Terus jujur sih saya tertarik juga tentang sholat. Itu yang membuat saya makin penasaran dengan Islam. Saya diam-diam belajar sholat ya, walaupun masih salah-salah ya, namanya juga masih anak kecil juga. Saya penasaran gitu. Gimana sih cara pakai hijab yang baik itu, walaupun dulu kan nggak ada kayak gini kan, karena ada keluarga saya Kristen, saya iseng tuh pakai spray, oh ini caranya gini aja gitu, sampai akhirnya pernah ketahuan sama mama saya, sampai saya diomelin, kamu ngomong kayak gitu gini, kamu mau jadi teroris gini. Di situ saya cuma bisa diam aja. Pokoknya kalau kamu masih Islam, kamu saya usir. Oh bicara seperti itu sama saya. Saya disitu langsung Tuhan, kok ini sih keluarga saya. Langsung saya berpikir, kalau seandainya nanti kalau saya dewasa, saya masuk Islam, apa saya benar-benar bakal diusir? Saya nggak berpikir seperti itu. Itu di usia berapa, Kak? SMP. Oh, di usia SMP. Tapi jadi di usia SMP itu udah mulai tertarik untuk mempelajari Islam ya? Sangat tertarik. Tapi belum ada keberanian untuk syahadat. Karena kayak masih keblok ya? Jalannya kayak keblok. Nah, di usia SMA? Nah, di usia SMA itu kan saya masuk ke sekolah yang ibaratnya lebih ketat lagi dari sebelumnya. Jadi benar-benar didoktrin. Kamu didoktrin, lebih didoktrin lagi, lebih diracuni lagi otaknya ibaratnya gitu. Tentang Islam. Tentang Islam. Islam itu begini. Islam itu jelek lah begini. Tapi semakin saya didoktrin, saya semakin penasaran. Masa sih saya lihat nggak seperti itu. Saya lihat nggak kayak orang-orang bicarakan. Realitanya nggak seperti itu ya. Saya ingin ibaratnya adik saya itu mau berontak, mau cerita yang sebenarnya, tapi takut. Ada ketakutan gitu. Ketakutannya bukan gimana ya, saya takutnya ketika saya bercerita kepada keluarga bahwa Islam itu seperti ini, nanti saya malah ditolak, saya diusir, apalagi sama ibu saya sama ayah tiri saya. Karena secara usia belum siap juga ya, masih SMA, pasti yang dibayangkan, aduh kalau diusir gitu saat itu. Benar. Ya, jadi sudah meyakini dan gini, semakin didoktrin, semakin yakin bahwa Islam nggak seperti itu. Betul. Doktrinan apa yang paling melekat di hati sampai sekarang? Jujur ya, dari kecil tuh yang paling melekat itu udah, maaf ya, Islam itu teroris. Itu yang paling melekat. Jadi yang paling melekat tuh selalu mereka gaung-gaungkan Islam itu teroris. Tapi sejak saya di dokter seperti itu, saya makin penasaran. Nggak seperti itu, nggak seperti yang mereka katakan lah, nggak seperti yang mereka bayangkan lah. Islam itu indah kok. Seperti itu. Jadi memang banyak ya kita temukan ketika sharing dengan beberapa mu'alaf yang didoktrin seperti itu. Ya memang faktanya ketika mereka bergaul dengan Muslim, yang mereka rasakan justru keindahan dalam Islam. Bahwa Islam itu ya memang agama kasih sayang. Nah, melewati fase itu SMA, terus kuliah atau belum? Ini waktu SMA, ketika saya lulus, nenek saya meninggal. Nenek meninggal. Saya pindah ke Jakarta. Mau nggak mau, saya ada satu rumah dengan kedua orang tua saya. Mama dan papa yang pendeta ya. Di situ mereka udah lihat nilai saya, wah kamu masuk rumah besar UN,
udah kamu kuliah aja, nih ada beasiswa dari itu universitas di Australia, udah kamu kuliah teologi aja. Dalam hati saya, aduh kuliah teologi kok nggak nyaman ya, kayak gimana gitu. Saya mau menentang mereka tapi takutnya nanti mereka makin apa namanya, ibaratnya makin menganggap saya, kamu itu anak yang durhaka begini. Saya takut gitu. Jadi saya iyain aja. Jadi terpaksa ya. Dan mungkin mamahnya Kak Claudia juga mengarahkan ke situ karena udah lihat nih anak nih kayaknya mulai iya mulai ini nih menjurus ke sana nih, bahaya nih kalau nggak diselamatkan. Menurut mama mungkin seperti itu, jadi diarahkan ke sekolah teologi ya. Tapi karena belum berani jadi diterima juga ya. Iya, tapi hati kecil saya menentang gitu. Secara hati menentang. Hati itu menentang. Gitu. Saya nggak mau, tapi antara bimbang gitu loh. Itu kalau masuk itu dites nggak sih Kak? Dites. Meskipun udah 5 besar tetap tes ya? Karena itu di luar negeri pasti dites TOEFL-nya, TOEIC-nya, terus apa nilai, pokoknya akademinya itu semua dites. Tapi tesnya di sini kan? Pertama di Indonesia, nanti lanjutannya ketika di Indonesia di approve, di Australia juga dites. Setelah dites langsung kuliah. Udah sempat ke Australia saat itu? Belum? Belum. Nah, di titik mana Kak Claudia mulai mantap bersyahadat? Nah ini ketika saya bertemu sama suami saya di lokasi syuting. Calon suami. Nah waktu itu ya kami jujur sih nggak sempat pacaran, cuma ya ibaratnya TTM lah gitu. Abis itu ketika pernah dia suatu hari bilang gini, aku mau masuk Islam nih. Itu dia bilang gitu. Loh, sama saya juga pengen masuk Islam. Loh, saya pikir kamu bakal tolak saya kalau saya masuk Islam, kamu bakal putus saya juga berpikir seperti itu. Saya juga takut kamu juga bakal mutusin saya, ninggalin saya kalau saya bilang saya mau masuk Islam. Ternyata sama gitu. Di keluarganya dari suami saya sih oke, nggak apa-apa lah, silakan kalau kalian mau masuk Islam. Tapi di keluarga saya, Masya Allah, benar-benar berat, apalagi mama. Gitu. Jadi Kak Claudia punya teman itu Kristen juga. Semua. Enggak, teman yang sekarang jadi suami itu Kristen juga. Betul. Dan saat itu tanpa ini ternyata beliau mengutarakan ingin masuk Islam. Keinginan yang juga Claudia pendam selama ini ya. Jadi kayak klop gitu ya. Masya Allah. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya, waduh, saya antara bimbang kan. Mama tahu, ini kalau mama tahu gimana, kalau Didi tahu gimana, aku pasti diusir dari rumah. Terus akhirnya, udahlah, ini aja kasih aku waktu 1 bulan. Ya, 1 bulan di situ tanpa sepengetahuannya mama sama Dedi, aku sholat tahajud. Tahajud tuh, memang masih belum ngerti bacaannya ya pakai bahasa Indonesia tuh. Sampai bilang, ya Allah, kalau ini memang jalannya, insya Allah aku siap lah apapun resiko ke depannya. Habis itu setelah sebulan akhirnya saya mantap untuk syahadat. Jadi antar sama, waktu itu masih calon mama mertua ya, sama suami saya ke NCI. Sama calon suami. Sama calon suami juga ke NCI. Jadi syahadatnya di NCI ya. Betul. Dibantu sama Ustadz siapa? Ustadz Ali Hasan Bawazir. Oh, Masya Allah. Terus? Habis itu kan, itu posisinya mama belum tahu tuh. Nah, sebentar. Gimana rasanya waktu syahadat? Waktu syahadat jujur antara, waktu belum syahadat ya, antara bimbang, ragu, sama ini campur aduk lah perasaan. Tapi setelah syahadat
alhamdulillah saya langsung plong gitu, langsung kayak ini loh yang aku pingin selama ini. Insya Allah. Terima kasih gitu, langsung kayak seneng banget gitu. Nangis nggak sih waktu itu? Sampai nggak bisa nangis, Saking ininya malah udah. sampai begitu waktu itu kan ketemu sama Umiti istri kami juga, dapatnya ada langsung sampai Kayak nggak percaya. nggak percaya, sampai pakai gamis pun masya Allah, Masya Allah. susah gitu loh buat ngomong itu. Sebelum om saya meninggal, beliau kan sempat ngobrol sama saya supaya saya berhijab, dan sekarang saya sudah berhijab walaupun nenek saya sudah nggak ada, tapi saya udah membuktikan kepada almarhumah kalau saya itu sudah berhijrah seperti pesan Allah. Wah, seneng banget itu. Gimana respon orang tua? Nah, satu bulan saya tutupin, akhirnya ketahuan juga. Begitu ketahuan, saya langsung diusir. Mama saya langsung bilang, kamu bukan anak saya lagi, kamu anak IHK, kamu keluar aja dari rumah, udah terserah kamu mau tinggal di mana. Kamu bukan anak saya lagi, kamu udah lepas, kamu punya agama, kamu sudah lepas Tuhan Yesus, kamu bukan anak saya lagi, kamu orang lain, kamu sekarang pergi. Itu kata-kata mama saya. Jadi saat itu langsung dibuang. Saya nggak bawa apa-apa, surat-surat saya ditahan, semua ijazah saya ditahan, baju-baju saya semua ditahan. Jadi saya cuma bawa diri saya sendiri keluar. Kemana waktu itu, Kak? Jujur, pertama ke rumah suami saya. Terus saya nggak tahu lagi mau kemana. Terus akhirnya ya udah, waktu itu calon mertua saya bilang, ya udah saya cariin kos-kosan kamu, udah masalah baju gak usah dipikirin. Udah, akhirnya saya ngekos, dibayarin mama mertua saya sama suami saya juga. Habis itu sebulan setelah kos, kami nikah secara siri dulu. Tapi kamu belum masuk ke rumah itu. Jadi saya masih di kontrakan saya sampai benar-benar dikatakan sah secara hukum. Sebulan setelah saya nikah siri, saya akhirnya nikah KUA. Itu pun bocor ke mama saya marah-marah sama saya. Terus dia mengutuk saya, kamu gak akan punya anak, kamu gak akan bahagia, kamu akan susah, kamu akan hidup sengsara, begini-begini. Pokoknya kata-kata kutukan itu. Itu yang buat saya sampai down. Tapi setiap saya down, saya rasanya ya Allah, ini bener gak sih jalannya gitu. Sampai saya berpikir betul ada yang nguatin saya tetap berlalu sama keinginan kamu sih, Islam pegang teguh itu, kamu jangan menyerah, ini jalan terbaik, ini jalan yang benar yang kamu pilih. Itu jadi Kak Claudia mengalami ya dibuang dari dibuang sama orang tua, bahkan dikutuk, di apa ya, disumpahin ya, kalau bisa dibilang disumpahin untuk nggak bakal nggak punya anak. betul, Itu berat sih, berat banget. sampai akhirnya saya 3 tahun menikah, saya hamil. Nah, saya hamil, tapi di saat kandungan saya umur 7 bulan, Allah mengizinkan anak saya pulang, diambil langsung dikatain, itu kan benar, kamu gak akan bisa punya anak, kamu gak akan bahagia kalau kamu gak kembali ke Kristen. Jadi seolah-olah itu Kutukan. Iya betul. Tapi alhamdulillah setelah 3 bulan itu semua berlalu, aku menitipkan lagi anak, dan sekarang ya alhamdulillah udah 3 bulan. Masya Allah. Dan itu benar-benar ya Allah, apa namanya, Masya Allah, Anugerah ya. anugerah yang benar-benar sulit diungkapkan lagi. Anugerah dan pembuktian. Betul. Bahwa semua Allah yang, ya kalau Allah udah berkehendak ya, Betul. siapapun yang mau nyumpahin, mau dikutuk seperti apapun, nggak akan bisa. Betul. Jadi benar-benar sampai di situ, Masya Allah, ini benar-benar kuasa Allah. Jadi saya semakin mantap lah untuk Makin mantap dalam iman Islam. dalam iman Islam. Nah,
Em, Sedih pasti ya, maksudnya hubungan anak dengan apalagi diperlakukan seperti itu. Betul. Tapi kita sebagai anak pasti kan harus ada ikhtiar. Ada nggak yang kak usaha yang kak Claudia lakukan bareng suami untuk ya PDKT lah ke mama biar kembali ridho? Untuk saat ini sih jujur sih saya itu cuma pengen mama itu terima saya. Saya itu ingin gitu mama itu mau buka kontak lagi sama saya, nggak ngeblok saya, nggak mencaci maki saya lewat media sosial, nggak menyebarkan lewat keluarga besar. Saya pengennya mama itu terima saya, ya udah nggak masuk Islam nggak apa-apa gitu. Tapi udah pernah coba silaturahmi ke sana? Udah pernah dan saya diusir, Masih tetap diusir sempat juga disiram sama air panas. sama mama? Sama mama diusir, disiram air panas, katanya udah kamu bukan anak saya lagi, kamu itu orang lain, kamu itu ini. Itu datang berdua sama Mas Albert. Udah gimana? Kedua itu posisi saya lagi hamil. Yang meninggal sebelumnya. Oh, yang kedua. Ujian terberat saat menjadi muslim. Benar. Orang tua ya. Orang tua dan juga sampai kakak saya, adik saya aja bilang kamu itu gak pantas hidup di dunia ini kalau kamu lepas Kristen. Itu ya benar-benar ujian terberatnya. Jadi menurut adik dan kakak, kamu nggak pantas hidup di dunia kalau kamu melepas Kristen. kamu melepas Kristen. Jadi benar-benar itu ujian terberat saya, tapi saya tetap dilanjut Allah. Saya tetap berpegang teguh sama imam saya sebagai seorang muslimah. Saya tetap berdoa sama Allah biar mereka itu hatinya itu dibukakan bahwa Islam tuh tidak seperti stigma yang mereka pikirkan. Apa sih yang Kak Laura rasakan setelah menjadi muslim sampai sebegitu kuat? Jujur sih saya setelah benar-benar masuk muslim itu saya merasakan tenang, damai, dan saya ngerasa itu setiap saya down itu selalu ada yang menguatkan. Setiap kali saya sholat, setiap kali saya tahajud, waktu saya ada masalah saya cerita sama Allah, itu saya ngerasa itu lebih tenang daripada yang sebelumnya. Saya ngerasa lebih plong, lebih ibaratnya damai lah gitu. Jadi sekarang untuk saat ini hubungan dengan orang tua masih belum membaik ya? Betul. Kalau mertua gimana? Betul, alhamdulillah terima saya apa adanya, mensupport saya. Bahkan waktu mendengar orang tua saya berkata seperti itu, dia menguatkan, udah nggak usah didengerin, dia bilang gitu. Kamu yakin aja sama iman kamu muslimah kan, kamu sholat, kamu yakin, kamu banyak baca Al-Quran, banyak zikir, nggak usah didengerin kata-kata orang. Mau itu bilang gitu. Kalau Kak Claudia sendiri dulu aktif nggak sih di gereja? Saya aktif, saya dulu singer di gereja. Singer juga? Iya. Saya dari gereja aktif dari SMP kelas 1 sampai lulus SMA. Sebagai seorang singer. Berarti kan ada komunitas gereja juga ya? Ada. Iya. Nah, mereka ada nggak sih, biasanya kan ada teman-teman tuh yang menghubungi, ada nggak teman-teman yang tahu Kak Claudia udah menjadi muslim? Ada, sebagian yang tahu sampai mereka bilang, lu yakin lu pindah agama muslim? Lu yakin lepas? Lu gak nyesel? Terus saya dengan hati bilang, ya ini pilihan aku gak akan nyesel karena aku tahu mana yang terbaik buat aku. Saya gituin aja. Sampai saya pernah ada yang nyembali juga di gereja, saya diomongin, tapi saya sudahlah biarin aja apa kata orang gitu. Dan saya yang jalanin, hanya saya dan Allah yang tahu gitu. Jadi saya nggak dengerin lah apa kata-kata mereka, yang penting saya tidak mengganggu mereka, dan saya juga berharap mereka juga seperti itu sama saya. Pasti kan seorang anak ada harapannya, apalagi dengan kondisi yang saat ini masih dibuang, tetap ada kerinduan. Pasti ada harapan-harapan buat mamah kan, adik, kakak gitu.
sama papa ya, manggilnya Dedi. Mami dan Dedi ya, pasti ada harapan untuk Mami, atau mungkin doa-doa yang dipanjatkan untuk Mami nonton dan Allah melembutkan hati beliau. Bagi Mami yang udah jadi anak durhaka, anak yang gak taat sama Mami sama Dedi. Tapi kalau cuma pengen Mami sama Dedi terima Claudi apa adanya, terima Claudi seperti sudah masuk Islam. Claudi nggak maksa kok Mami sama Papi buat masuk Islam sama seperti Claudi, tapi Claudi cuma pengen Mami sama Dedi itu terima Claudi apa adanya, terima Claudi udah masuk Muslim. Dan tolong nih buka kondisi lagi sama kita, sama Claudi, sama Mas Albert. Ya, harapannya sih cuman itu sih, biar Mami sama Dedi terima Claudi apa adanya, terima cucu dari Claudi sekarang lagi lucu-lucunya, cuma itu aja. Sekarang setelah menjadi Muslim, apa yang pingin banget yang belum tersampaikan? Sederhana sih, saya itu cuma pingin orang-orang yang ibaratnya udah jadi mu'alaf tapi masih ragu untuk mengungkapkan ke keluarganya yang nggak mau terima mereka, buktikan kalau Islam itu nggak seperti stigma negatif yang mereka tempelkan selama ini sama kita umat Muslim ya. Tetap berpegang teguh, tetap buktiin kalau agama Islam itu bukan agama yang ibaratnya menghancurkan, tapi agama yang membawa damai, agama yang membawa kerukunan dan juga agama kasih sayang ya. Agama kasih sayang. Itu mungkin pesan untuk para mu'alaf ya, atau yang sedang dalam pencarian. Nah, Kak Claudi sendiri, apa yang saat ini yang lagi dipinginin banget? Cuman itu aja sih, kembali lagi pengen Mama terima saya apa adanya. Saya bukan anak durhaka atau anak yang mau melawan orang tua, tapi saya cuman pengen Mami tahu sampai detik ini waktu Mami nggak anggap aku anak sekalipun, I still love you Mom, I still your little daughter until now. Aku gak akan pernah berubah, aku tetap Claudi yang Mama dulu sayangin. Aku tetap anak Mama walaupun Mama gak terima aku, tapi aku tetap sayang sama Mama, tetap cinta sama Mama, aku tetap berbakti sama Mama, aku tetap doain Mama walaupun Mama mungkin gak sudi terima aku sebagai anak Mama. Mama kecewa sama aku, Dedi juga kecewa sama aku, tapi aku tetap sayang kalian berdua, aku tetap cinta sama kalian berdua, aku tetap sayang sama Cici sama Titi walaupun Cici sama Titi gak terima aku tetap sayang kalian berdua, kalian tetap saudara aku, tetap saudara kandung aku bagaimanapun, walaupun kalian semua gak terima aku. Sekali lagi, I still love you ya, aku tetap sayang kalian sampai kapanpun. Kita doakan ya, semoga maminya Kak Claudi dan dedinya Allah lembutkan hatinya, minimal kalaupun tidak ikut memilih Islam, minimal ridho dengan pilihan mereka. Dan kembali hubungan bisa kembali seperti dulu ya, karena kan lakum dinukum waliyadin. Selama tidak saling mengganggu, ya sudah rukun gitu ya. Terus pasti dalam proses hijrah sampai ke titik ini ada orang-orang yang berperan. Ada yang mau disampaikan nggak ke mereka seandainya mereka saat ini nonton? Aku juga mau berterima kasih aja sama mami mertua aku, sama suami aku. Thank you
so much udah support aku, sampai udah nguatin aku sampai aku benar-benar hijrah jadi seorang muslim, sampai aku jadi seorang muslimah seperti ini. Aku nggak akan bisa seperti ini tanpa kalian, apalagi tanpa ridha Allah. Aku nggak akan bisa sampai seperti ini, sampai di titik ini. Aku berterima kasih banget, apalagi terutama sama Allah ya. Aku benar-benar berterima kasih aku dikasih kesempatan untuk aku berhijrah, untuk aku menjadi seorang mu'alaf. Aku dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dipertemukan dengan komunitas mu'alaf yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Aku benar-benar bersyukur sama Allah, dan aku benar-benar bersyukur punya suami seperti Mas Albert. Aku benar-benar berterima kasih, aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. Thank you so much my husband, and buat mama mertua aku, makasih banyak. Mungkin aku bukan menantu yang sempurna, tapi aku akan berusaha untuk menjadi menantu yang terbaik. Masya Allah. Nah, Kak Claudi ini sekarang punya baby usia 3 bulan, mungkin di 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita nggak pernah tahu. Si Naomi buka YouTube dan lihat ada maminya di YouTube. Ada pesan nggak buat baby Naomi? Buat anakku Naomi, mungkin mama bukan mama yang terbaik, bukan mama yang sempurna buat kamu. Mama banyak kekurangannya, tapi Bobby, kamu tahu mama sayang banget sama kamu. Kamu pemata hatinya mama ya. Mama tunggu 3 tahun nak. Makasih banget udah hadir di hidup mama. Mama cuma berharap kamu bisa jadi anak yang soleha, anak yang baik, anak yang taat sama orang tua. Dan ketika nanti kamu dewasa, kamu sudah menemukan pasangan hidup, kamu berharap kamu bisa dapat seorang imam yang baik, sampai yang benar-benar sayang sama kamu, sayang sama keluarga, dan seorang imam yang benar-benar bisa menuntun kamu ke jalannya Allah, ke surganya Allah. Kita aminkan ya. Semoga semua harapan, doa-doa dari Kak Claudi dan suami Allah ijabah. Allah jadikan anaknya Kak Claudi anak yang soleha, anak yang selalu menjadi penyejuk mata, penentram hati, dan Allah muliakan dengan banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Claudi sharing kita hari ini. Masya Allah, sangat menginspirasi ya. Dan semoga memotivasi kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Demikian sharing kita kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Dukung terus channel Kisah Hijrahku agar selalu menjadi sarana dakwah yang lebih luas lagi. Saya Yuli Puspitasari dan Kak Claudi. Assalamualaikum.